Ya, saudara-saudara, selamat sore. Saya baru saja ikut simposium internasional dan banyak sekali orang-orang asing dan juga orang Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ini keadaan genting sekali. Genting sekali. Ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah. Karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu, dari pihak polisi banyak yang tidak tahu, sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya, dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember, apabila kita tidak menunjukkan sikap, maka program ini akan binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja, termasuk memberi obat, memberi vaksin, dan kita nggak bisa tolak. Kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Ya, kita harus masukkan file itu. Pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sementara tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai control group saja, pembanding. Ya, jadi negara-negara yang mau pakai obatnya silakan, kita enggak, lalu bisa dibandingkan. Karena dalam eksperimen itu selalu harus ada dua grup, yang di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Ya, kita pengen tidak eksperimen, namanya control group. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Mosquito Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua. Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah, Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis. Saya punya datanya semua. Bahwa program ini udah plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko, yang juga termasuk dalam program ini, ada pesawat terbang, itu harus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan, di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Mengerti nggak ini bahayanya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita kelinci percobaan? Kalau kita tidak menghentikan ini ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin, kita harus nurut. Kalau enggak kita dipenjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa appeal setelah 2 tahun 2025. Sementara itu kita udah gelepekkan mati semua. Saya nggak menghasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter yang di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget.
Saya sudah ketemu sama gubernur, dia janjikan iya, saya bilang, Pak, please, bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ, dan ada orang-orang Indonesia yang bodoh-bodoh, yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini, supaya saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini? Bukan hanya nulis, hanya berita lalu kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong hal-hal lagi. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama. Saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya citra saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin ini dari Jogja. Kita dari Forum Gladiator Bangsa bikin forum ini. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class. Ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gajah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Parsito yang memimpin, permisi semua ngabur, nggak bisa kasih jawaban. Saya hanya nanya sederhana, kalau anak saudara digigit, hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%. Iya turun, cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun. Tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Antara yang pro dengan Bill Gates sama yang kita tahu, yang orang-orang yang punya consciousness lebih tinggi yang tahu ini rencana apa. Saya tadi udah bilang, Bill Gates bilang sendiri, untuk perang tidak lugu pakai serdadu itu dari mulut dia sendiri. Cari di YouTube tuh, kalau nggak saya kasih. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Saya citra lagi, tahun 2010 Bill Gates, dia bikin paten. Patennya apa? Mengkomputerisasi tubuh manusia, mendaya transmisi. Melalui apa? Melalui nyamuk. Begitu saudara digigit, bisa dikontrol. Dia udah patenin tahun 2010. Dan di dalam patennya dia mematenkan bahwa tidak bisa dituntut. Gila nggak itu? Dia mempatenkan paten, kalau ada efek negatif tidak bisa dituntut. Jangan lupa, Indonesia tahun 2045 akan jadi superpower. Kira-kira negara lain pengen nggak orang Indonesia superpower? Enggak. Bali itu tidak pakai APBN. Bali yang biayanya itu dari Australia, Gillespie. Dan yang paling banyak disebar dari seluruh Indonesia selain 5 kota, di Bali 200 juta, saudara-saudara. Pikirin itu. Dan dalam 4 bulan dia akan berkembang biak jadi 15 miliar nyamuk. Kalau rakyat Bali ada 2,5 juta, dibagi 15 berapa? Satu orang 600.000 nyamuk tuh. Ngerti nggak itu? Jadi tolong dari BAIS, dari BIN, Departemen, coba teliti itu. Teknologinya namanya IPT. Internet Protocol Transmission. Semua nyamuknya itu akan dibikin melalui internet protokol. Untung di Bali sistem internetnya masih jelek. Nanti lihat di Bali akan dibikin smart city. Dibikin smart city apa? Karena internetnya bagus. Dikontrol semua. Kita jadi humanoid. Coba saudara lihat di Maui. Maui itu kayak Bali, kota turis. Bulan Maret yang lalu dikirim nyamuk-nyamuk seperti ini. 5 bulan kemudian nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Dibakar. Saya sudah mempelajari, saya tinggal di Bali 2 bulan untuk meneliti. Saya punya semua rekamannya. Air di Bali sekarang udah tinggal setengah. Sama, di Maui waktu itu juga tinggal setengah. Di Maui kebakaran, di Bali kebakaran. Kalau you lihat titik bakarnya bukan di permukaan, di dalam. Berarti ada laser tuh yang nembakin, by design. Saudara pikir ini science fiction. Ini bukan science fiction. Kalau Bali jadi korban, tidak ada lagi turis satupun yang datang. Dan tidak ada lagi yang datang ke Indonesia.
Mau begitu?